Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa puji syukur terus kita panjatkan ini. Allah masih mau memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga dengan kudrah Allah sampai saat ini kita masih mampu menggerakkan langkah kaki kita sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah Jumat pada tempat dan waktu yang sangat mulia ini. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi bahwa kita sangat bersyukur sampai dengan detik ini kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah mau mengambil kita itu sangat mudah. Sedikit pun tidak ada susahnya. Tapi dengan kudrah Allah dan iradahnya kita masih diberikan kesempatan dan bahkan kita sangat hafal bahwa hari ini sudah memasuki namun terkadang kita lupa tahun berapa hari ini di dalam tahun Hijriah, bulan apa dan apalagi tanggal berapa hari ini di dalam tahun Hijriah. Yang padahal ini jauh lebih penting. Walaupun memang semuanya penting, ini jauh lebih penting untuk tahu kita tanggal berapa, bulan berapa, dan bahkan tahun berapa di dalam bulan kita tahun Hijriah ini. Hadirin kaum muslimin, bahwa hari ini adalah tanggal 20 Rabiul Awal 1442, yang tentunya bulan ini juga merupakan bulan yang luar biasa, Rabiul Awal. Walaupun sebelumnya bulan ini hanya merupakan bulan-bulan biasa saja, tidak seperti bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Tapi tentu kita tahu kepada siapa nantinya Al-Quran diturunkan, dan juga adanya malam Lailatul Qadar dan berbagai macam hikmah, manfaat dan kehebatan-kehebatan lainnya di bulan itu. Begitu juga di bulan Muharram ada puasa Tasu'a, dan juga di bulan-bulan yang lain, bahkan di bulan Zulhijjah ada juga puasa Arafah, ada juga puasa Tarwiyah, dan bahkan ada Idul Adha. Namun di bulan ini ada apa? Maka sebelumnya bulan ini adalah bulan biasa-biasa saja. Namun ketika bulan ini dilahirkan seorang yang sangat luar biasa, yang lebih mulia daripada manusia, bahkan jauh lebih mulia daripada semua makhluk yang ada. Apakah itu manusia? Apakah itu hewan? Apakah itu tumbuh-tumbuhan? Bahkan apakah itu malaikat sekalipun, makhluk inilah makhluk yang termulia, yang tak lain adalah Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita cintai. Hadirin kaum muslimin, walaupun akhir-akhir ini ada berbagai macam hinaan, cercaan
yang sebenarnya ini merupakan lagu lama. Sudah lama hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena para kafir itu belum begitu tahu dengan siapa dan bagaimana Muhammad itu. Namun ketika mereka tahu dengan sebenarnya, bahkan mereka akan kagum dan bahkan banyak yang masuk Islam karena tahu sifat Muhammad, pemikiran Muhammad, perilaku Muhammad, tindak tanduk Muhammad, dan bahkan berbagai macam solusi diberikan ketika manusia berada dalam berbagai macam perkara dan malapetaka. Hadirin kaum muslimin, wajar saja bahwa kita selalu merayakan kelahiran Muhammad. Karena kalau kita tidak pernah mengadakan itu, bahkan kita adakan saja, sampai dengan hari ini mungkin kita juga tidak tahu banyak hal tentang Muhammad. Bagaimana pribadi Muhammad? Jangankan tindak tanduknya, bahkan kita tidak pernah tahu siapa itu keluarga Muhammad. Paling-paling mungkin banyak kita yang tahu siapa nama bapaknya, Abdullah. Siapa nama ibunya, Aminah. Ketika kita tanya, siapa nama selanjutnya, Abdul Muthalib, kakeknya, kurang sedikit kita yang tahu, sudah mulai berkurang yang tahu. Dan apalagi ketika kita bertanya, siapa istrinya Abdul Muthalib, siapa namanya, itu merupakan neneknya Nabi Muhammad, banyak kita yang tidak tahu. Hadirin kaum muslimin, maka kita harus tahu siapa itu Muhammad. Dan bahkan kita harus tahu bukan saja siapa keturunan-keturunannya, bahkan kita harus tahu bagaimana cara beliau berbicara, cara berjalan, apalagi cara mengambil keputusan, apalagi cara memberikan arahan, bimbingan kepada para sahabatnya dan bahkan kepada para kafir yang akhirnya masuk Islam. Hadirin kaum muslimin, di dalam ayat sudah sangat jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sudah sangat jelas bahwa Muhammad itu merupakan contoh teladan bagi kita. Tidak ada teladan terbaik bagi siapapun sebenarnya melainkan Muhammad. Bahkan Muhammad ditaruh oleh orang kafir sendiri. Oleh Mikherhat ditulis dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Orang kafir itu menulis ranking pertama adalah Muhammad. Dan itu sangat jelas, memang Muhammad sangat berpengaruh di dunia. Coba kita lihat yang paling kecil saja. Siapakah nama tokoh dunia yang paling sering disebutkan? Tak lain adalah Muhammad. Kalau misalnya umat Islam hanya 1 miliar di muka bumi ini, apalagi umat Islam lebih kurang 2 miliar, bahkan ada yang mengatakan 3 miliar. Kita ambil saja misalnya umat Islam ada 1 miliar. Itu nama Muhammad disebutkan dalam sehari semalam sampai dengan 25 miliar kali. 25 miliar kali nama Muhammad. Tidak ada nama yang sering diucapkan. Maka itulah kekasih yang paling hebat. Bukankah ketika seseorang mencintainya, mencintai seseorang, orang itu sering menyebutkan nama orang yang dicintainya? Maka Muhammad wajar. Memang itu yang paling berpengaruh di dunia. Nama saja disebutkan minimal, kalau kita hitung dengan 1 miliar umat Islam di dunia, hanya 1 miliar, apalagi sudah mencapai 3 miliar, itu minimal 25 kali baru dalam 1 kali tahiyat akhir misalnya. Itu 25 miliar kali disebutkan sehari semalam. Apalagi ditambah dengan tahiyat awal. Ditambah lagi. Sudah 50 miliar. Apalagi ditambah lagi dengan salat-salat sunat lainnya. Bukankah sunat luar biasa banyak? Ada tahajud, duha, siharah dan sebagainya. Kalau ditambah dengan itu lagi, berapa miliar selalu per hari nama Muhammad yang luar biasa itu disebutkan. Apalagi kalau ditambah dengan zikir dan selawat.
Berapa kali dalam sehari semalam nama Muhammad dirindukan oleh manusia ini? Adakah manusia lain yang hanya 1 miliar saja sehari disebutkan seperti Muhammad? Tidak ada. Muhammad sampai berkali-kali disebutkan oleh manusia, apalagi umatnya, dalam sehari semalam. Maka wajarlah ketika umat Islam itu marah dengan kafir-kafir yang menghina Nabi Muhammad, ketika umat Islam itu mengambil sikap atau boikot dan sebagainya terhadap kafir yang telah menghina Muhammad, bahkan terkadang mungkin di luar kontrol, mungkin karena saking cintanya kepada Rasulullah, bahkan sempat membunuh orang yang menghina Muhammad. Mungkin saking cintanya kepada Rasulullah, tidak mau kekasihnya dihina oleh siapapun, mungkin lepas kontrol sehingga membunuh orang yang menghina Rasul. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Apakah kita kepingin syafaat Muhammad nanti di hari kiamat? Apakah kita kepingin Rasul bertanya kepada Allah, kemana si fulan? Kenapa beliau belum masuk surga? Apakah kita ingin supaya Muhammad mengingat kita selalu dan tidak akan pernah lupa dengan kita? Maka tidak salahnya umat Islam sekarang ini benar-benar harus dan wajib membela Muhammad. Jangan malah kita tidak pernah mau tahu. Begitu penghinaan kepada Rasul, kita diam dan tidak mau tahu, bahkan hati pun tidak mau marah. Biarkan saja. Jangan salahkan Rasul suatu saat nanti. Ketika kita masuk neraka, atau ketika Rasul tidak pernah bertanya kepada kita, di mana kita, sedang apa kita, dan kemana kita tidak dimasukkan ke dalam surga Allah. Kenapa? Karena kita tidak mencintai Muhammad dan tidak mau membela Muhammad. Bahkan kita sangat sedikit untuk berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah kita tanya kepada diri kita, sekarang kita sudah menjadi pengikut Muhammad atau belum? Sudahkah kita menjalankan perilaku kita sebagaimana perilaku Muhammad yang selalu memberikan nasihat kepada para sahabatnya, yang selalu menyejukkan hati orang-orang ketika banyak problem dihadapi oleh para umatnya dan para sahabatnya, dan ketika berjumpa dengan Muhammad terasa semua masalah yang sedang dihadapi keluar semua dari kepalanya dan menikmati hidupnya hanya baru melihat Muhammad. Apalagi bertanya ke Muhammad. Apalagi ketika Rasul memberikan penjelasan dan jawaban. Rasul selalu memberikan kepuasan kepada kita. Bahkan Rasul kita itu selalu duluan memberikan salam kepada sahabatnya, tidak menunggu orang lain dulu memberikan salam. Allah katanya hebat tak, udah bisalum kejikan jihle bisalum katanya hebat tak dapatnya. Tidak ada seperti itu bagi Rasul. Bahkan Rasul duluan selalu memberikan salam lebih dulu kepada para sahabatnya. Dan ketika Rasul bersalaman dengan sahabatnya, Rasul yang sangat tidak pernah lebih dulu melepaskan tangannya, kecuali sahabatnya telah melepaskan tangannya, baru Rasul melepaskan tangannya. Ketika sahabat bertanya, Rasul memberikan jawaban dengan sangat puas. Dan Rasul tidak pernah menyakiti sahabatnya, apalagi membuat sahabatnya malu. Pernah suatu kali ketika ada pengajian, sudah penuh ruangan itu, tiba-tiba salah satu sahabat Rasul masuk. Namanya Jabir. Dan ketika masuk ternyata tidak ada lagi tempat untuk dia duduk. Sehingga duduk di dekat pintu. Dan ketika Rasul melihat dia, Rasul mempersilahkan ke dekat Rasul, dan bahkan mengambil surban Rasul, atau bahkan ada mengatakan jubah Rasul, diberikan kepada Jabir untuk diduduki oleh Jabir. Lagi tiga baktanya. Ketika Jabir melihat sikap Muhammad yang luar biasa sangat mulia, bahkan seorang petinggi,
Rasul yang mulia itu memuliakan sahabatnya dengan memberikan jubahnya untuk diduduki. Jabir yang mulia itu pun mengambil jubah Rasul, mencium jubah Rasul sambil berlinang air mata dan memberikan kembali kepada Rasul, wahai Rasulullah, semoga Allah selalu memuliakan Anda seperti Anda memuliakan saya. Hadirin kaum muslimin, Rasul tidak pernah menyembelihkan sahabatnya, menyembelihkan orang-orang lain. Bahkan Yahudi buta sekalipun diberi makan oleh Rasul, walaupun Yahudi itu selalu menghina Rasul. Hadirin kaum muslimin, juga ada sebuah kisah bahwa ketika itu ada seorang sahabat membawa sekumpul anggur, yang ketika itu Rasul sedang berjumpa dan duduk dengan para sahabatnya. Sahabat yang membawakan anggur tadi memberikan anggur itu kepada Rasul, hanya kepada Rasul. Dan setelah diperhatikan, sahabat yang memberikan anggur itu senang karena Rasul tersenyum setelah memakan satu anggur. Kemudian diambil lagi, dimakan lagi, dan seterusnya terus dimakan sampai habis anggur itu dimakan. Bangga kali sahabat yang memberikan itu karena anggurnya semua dimakan oleh Rasul, dihargai pemberiannya. Namun para sahabat yang lain heran. Rasul biasanya kalau ada apa-apa, apalagi makanan, bahkan kita duluan disuruh makan, bahkan diberikan. Tapi ini satu anggur pun tidak diberikan oleh Rasul. Dan di saat sahabat yang itu pulang, Rasul ditanyakan oleh sahabatnya, wahai Rasulullah, biasanya Anda mempersilahkan kami memberikan anggur, memakan anggur juga bersama Rasul, tapi kali ini kenapa tidak? Wahai sahabatku, anggur tadi itu tidak saya berikan kepada kalian karena rasanya sangat asam. Dan nanti kalau kalian yang makan, nanti akan ketahuan bahwa anggur itu asam, tentunya akan memberikan malu kepada sahabat yang telah memberikan hadiah kepada kita untuk anggur. Hadiah anggur ini kepada kita. Sehingga nanti terbongkar dan dia malu karena pasti di antara kalian akan mengatakan anggurnya asam. Maka tidak saya berikan. Biarkan hal-hal seperti itu saya yang menanggulanginya. Biarkan hal-hal yang tidak enak, tidak nikmat, biar saya yang urusannya. Maka alangkah bangga semua orang, apalagi sahabatnya, ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hadirin sekalian, berhubung waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan kita ini dapat mengambil iktibar atau pelajaran-pelajaran daripada kemuliaan Rasul ini, dan harus kita bela mati-matian walaupun nyawa menghilang. Maka salah satu alasan kafir itu mikhlhat, memberikan Muhammad pada tempat posisi yang tertinggi adalah alasannya Muhammad berpengaruh. Banyak orang di dunia ketika Muhammad dihina, dia rela mengeluarkan nyawanya sekalipun demi untuk membela Muhammad. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang rela mengeluarkan nyawanya demi untuk orang lain. Tapi Muhammad, semua umatnya rela mengeluarkan nyawanya, menghilangkan nyawanya sekalipun demi syahid dalam membela Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan benar-benar ini dapat menjadi iktibar dan kita menjadi umat Muhammad, dapat meniru gaya-gaya Muhammad, apakah sikap, perkataan dan sebagainya. Maka bertanyalah pada diri kita, apakah saat ini kita sudah mengikuti Muhammad atau justru kita masih mengikuti Fir'aun, Namrud dan bahkan Qarun. Kita selalu membuat orang lain sakit hati. Kita selalu menganggap remeh pada orang lain. Kita tidak mau memberikan sedekah, apalagi zakat. Kita tidak mau membantu orang lain. Bahkan orang lain yang menantang kita, kita hantam habis-habisan. Bahkan kita bunuh. Ini bukankah ini merupakan sikap Fir'aun, sikap Namrud, bahkan sikap Qarun? Apakah kita sekarang sudah mengikuti sikap Muhammad, atau mungkin kita ikut dalam para anak buahnya Qarun, Namrud dan Fir'aun yang sama-sama nanti akan berada
di neraka Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini dapat menjadi pelajaran buat kita bersama. Alhamdulillahilladzi basata li ibadihi mawa'ida ihsanihi wa in'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Thank you.